Nah, dokter ini tadi kalau misalnya dengan dokter tadi kan sebut bahwa misalnya kita minum pete, terus kita tuh kencingnya tuh aromanya jadi berbau pete, itu kira-kira apa sih faktor yang mendasarnya dokter? Terus baik nggak sih kalau kayak gitu? Ya, jadi sebetulnya ini bagi kita kan yang agak aromanya Hmm, agak menusuk itu kan jengkol dengan pete. hmm, benar. Ada lagi yang lebih ekstrim kabau, itu sudah jarang dimakan orang kan. Nah, ternyata khasiatnya untuk tubuh, untuk ginjal itu berbeda. Jengkol itu jauh lebih berbahaya karena dia ada asam jengkolat yang kadang-kadang membuat kristal, buat kristal sehingga dia menjadi batu-batu di ginjal. Banyak orang yang tiba-tiba istilahnya terjerat jengkol, tidak bisa kencing, itu lebih berbahaya. Bahkan ada yang sampai harus cuci darah dengan akibat jengkol ini. Tapi kalau eh, pete itu banyak penelitian yang menyebutkan mengatakan bahwa pete ini justru baik untuk ginjal dan yang lain karena dia merupakan antioksidan dikatakan. Jadi tidak apa-apa kalau memang dia aromanya berubah karena pete, silakan saja. Paling biasanya ibu kita atau istri kita yang ribut, yang rame kan, kok kamar mandi bawa pete gitu ya. Jadi terutama bagi orang-orang yang bekerja sebagai apa namanya jasa masyarakat seperti dokter, guru, itu tidak dianjurkan makan makanan yang berbau berbau seperti ini karena bukan hanya melalui urin dia berbau, tetapi melalui aroma nafas juga akan berbau dan itu tidak baik. Baik. Baik dokter, karena kita lagi bahas peti, ini ada yang masuk nih dokter, pertanyaan dari Suherman dari Kaledoni ya. Katanya Ya, dokter, fakta atau mitos katanya kalau peti itu adalah salah satu obat sakit pinggang. Nah, itu benar nggak dokter? betul, itu yang saya katakan tadi. Ada penelitian yang mengatakan bahwa peti itu cukup baik, baik untuk ginjal maupun untuk penyakit yang lainnya karena dia mempunyai zat antioksidan. Ya, jadi silakan kalau mau makan peti ya boleh. Paling-paling risikonya kan risiko lingkungan, ya risiko lingkungan bahwa kamar mandi kita jadi lebih pesing. Kadang-kadang kita ngobrol juga lebih pesing. Tapi dikatakan peti itu punya ada berbagai penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa peti itu cukup baik. Bahkan ada yang sampai mengatakan peti itu mempunyai sifat anti kanker, gitu ya. Jadi Benar. kalau mau makan ya silakan saja. Nah, untuk kalau mengkonsumsinya ini dokter, kira-kira baiknya yang mentah, yang direbus atau yang digoreng itu kira-kira berpengaruh nggak dokter? Kalau penelitian dia yang mentah, karena Yang biasanya mentah. penelitian mentah ya mentah. Tapi silakan saja kalau kita mau pakai yang masak atau yang lain, ya silakan. Tapi yang saya ingatkan sebetulnya obat-obat makanan yang lain pun banyak yang menjadi antioksidan. Ya. Jadi kalau kita tidak apa namanya kompromi dengan aromanya, ya jangan makan pete, gitu ya. Makan yang lain kan banyak, bawang putih, kemudian berbagai buah-buahan, sayur-sayuran itu cukup banyak. Jadi kayak kita kacang buncis itu juga bagus. Ya kan rutin kita makan, ya. Jadi misalnya daun seledri itu kan rutin kita makan. Jadi silakan saja mau makan itu. Ya. Nah, dokter, kalau dari ini, dari Pak Husin, katanya kalau dokter suka nggak peti? Saya jarang, hampir tidak pernah saya Hampir tidak pernah makan ya, pete. dokter ya. Yang paling kalau dia B, saya ambil Nyicip, dokter ya. kan diskusi dengan pasien tahu-tahu kan aromanya pete gitu. Apalagi Iya, iya, benar-benar. sekarang ini kita lagi pakai masker kan, Iya. masker itu kita hawa kita sendiri kan, wah itu bukan main kan. Jadi sebetulnya begitu, tapi memang saya tidak hobi, tapi silakan kalau memang ada yang hobi, Mm-mm. peti silakan saja. Iya. Itu baik, baik, memang cukup baik. Dibandingkan jengkol lebih bagus peti. Lebih bagus peti ya, dokter ya. Dokter, ini kan kebanyakan sekarang nih ada yang namanya obat-obat herbal yang pengurus tubuh, peninggi badan. Itu kira-kira aman nggak, dokter, untuk dikonsumsi? Tanpa olahraga Nah, misalnya gitu, ha? jadi memang kita itu yang namanya sifat manusia itu ingin hasil tanpa Usaha. usaha. Gitu ya. Jadi itu kebanyakan kita. Jadi pengen tinggi tanpa olahraga, pengen badan berotot gitu tanpa olahraga,
pengen gemuk tanpa harus makan apa-apa begitu kan. Kalau bisa kita sambil tidur itu ada yang menggerakkan kita olahraga gitu ya. Sebetulnya herbal itu, kalau kita perhatikan, herbal itu lebih banyak khasiatnya yang kita tahu. Sementara efek sampingnya belum melalui penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Itu beda herbal dengan obat kimia. Ya, jadi herbal kita kan tahu, oh ini untuk obat kencing manis, ini untuk obat apa gitu. Tapi kita tidak tahu efek sampingnya. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Kalau herbal tersebut adalah makanan yang sehari-hari kita makan, yang dari turun temurun sudah biasa kita makan, seperti rempah-rempah, itu silakan saja, ya. Karena efek sampingnya diperkirakan tidak banyak, ya. Seperti tadi saya bilang kan jahe, temulawak, kunyit, yang lain-lain itu karena sudah sehari-hari kita makan, jadi insya Allah aman. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak rutin kita makan, misalnya akar ini, akar itu, daun ini, daun segala macam, itu harus lebih waspada, ya. Kita ketahui sekarang ternyata banyak akar-akar tersebut mengandung racun di samping dia mempunyai efektivitas yang baik, ya. Jadi itu saja kekurangan herbal kita. Sebetulnya tugas kita, tugas negara kita untuk melakukan penelitian agar herbal-herbal ini bisa bermanfaat dan tidak merugikan. Itu. Jadi memang harus melakukan serangkaian penelitian dan sekarang sudah mulai banyak herbal-herbal ini yang dilakukan penelitian, ya. Tapi penelitian tidak sama dengan testimoni. Jadi kalau penelitian itu memang betul-betul dilakukan penelitian, seperti sekarang kita melakukan penelitian vaksin, ada penelitian laboratorium, kemudian penelitian tahap pertama, kedua, dan ketiga, baru itu bisa dipakai sebagai obat modern. Nah, kalau penelitian yang testimoni, ada, saya makan obat ini tiba-tiba sakit saya sembuh, itu bukan penelitian, itu namanya pengalaman gitu ya. Belum tentu satu orang baik untuk orang lain juga baik.